Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wajtanib, dan hindari olehmu fi wudu'ika, dalam berwudumu, sab'an, 7 macam, minal khisali, dari bagian. Bagian yang pertama, la tanfud yadaka fatarishal ma'a. La tanfud, janganlah kamu mengkibaskan, yadaika, kedua tanganmu, fatarisha, maka terpercik, ya, memercikkan sebab kibasan tanganmu, al-ma'a, akan air. Li'anna nafdho, karena mengibaskan itu, kattabarri minal ibadati, seperti orang yang berlepas diri dari ibadah. Fahuwa khilaful aula, adalah menyalahi pada ketentuan yang utama. Wa kadza, dan demikian pula at-tansyifu bila udrin, yaitu mengeringkan anggota wudu bila udrin, dengan tanpa ada udzur. Wa huwa, yaitu akhdhul ma'i bi khirqatin, menyeka ya, mengelap, mengepel, ya, mengepel air, bi khirqatin, dengan kain. Amma idza kana li udhrin, adapun apabila dalam keadaan udzur, fayusannu, maka disunnatkan. Wa tuqaddimu hina idzin al-yasara, dan hendaknya kamu mendahulukan pada saat itu, di saat mengeringkan anggota wudu itu, al-yasara, yang kiri, alal yamini, atas yang kanan. Li'annahu, karena bahwasanya mengeringkan itu yazilu asaral ibadati, ya, menghilangkan asarnya ibadah, ya, menghilangkan bekas-bekas ibadah. Fayambaghi, maka hendaknya al-bada'atu, memulai mengeringkan bagian wudu itu, fihi, padanya, bil yusra, pada bagian yang kiri, liyabqa, supaya tetap ada asaruha alal ashrafi, bekas-bekas dari pekerjaan wudunya, alal ashrafi, atas hal yang mulia. Jadi kalau kita wudu, kita tidak boleh nyipratkan wudu. Nyipratkan itu, cipratkan, misalnya habis basuh muka nih, dicipratin gitu, itu namanya menyipratkan. Ini mengibaskan, ya. Pokoknya wudu aja, ya, sampai selesai, nggak usah diciprat-cipratin. Baik itu saat wudu ataupun sesudah wudu, karena ngibasin air itu, orang begini kan menolak, ya. Ya, diibaratkan, kata Syekh Nawawi di sarah ini, yaitu katabarri minal ibadati, seperti, ya, menolak untuk ibadah gitu. Padahal yang nempel adalah air. Selesai wudu juga nggak usah ini nggak usah, itu nggak boleh, ya. Itu namanya mengibaskan air. Dilap pakai anduk, Pak. Nah, itu dia. Kalau dilap pakai anduk atau pakai kain, ya, tadi sudah disebutkan, jangan dilap, jangan dipel, biarin mengering sendiri pada anggota badan. Kecuali udzur. Udzur itu misalnya, ya, keadaannya ada luka di lengan. Kalau enggak dilap, perih. Satu, yang kedua, bisa menjadikan lukanya basah. Nah,
maka boleh dilap. Sebegitupun ngelapnya harus bagian kiri terlebih dahulu, supaya tetap ada namanya asarul wudhu atau asarul ibadah, bekas-bekas dari kerjaan kita dalam ibadah. Kalau uzur boleh, bahkan disunatkan, ya. Umpamanya orang lagi sakit mata itu kan logikanya nggak boleh kena air, ya. Tapi karena kita wudhu, maka bagaimana supaya air itu tidak ngerembes ke bola mata atau kelopak mata, akhirnya dilap, itu boleh, namanya uzur. Uzurnya apalagi? Ka'an kharajta ba'da wudu'ika fi wuhubi rihin yunajjisun. Ka'an seperti umpamanya, kharajta kamu keluar ba'da wudu'ika sesudah wudumu, fi hububi rihin yunajjis, ada tiupan angin yang mengandung najis. Au alamaka syiddatu nahwi barodin, atau hawa sakitmu, ya, yang amat sangat sebab terkena oleh dingin, ya. Wal aula, dan yang paling utama mengeringkan itu alla yakuna bidzailika, tidak menggunakan zailun. Zailun itu ujung bawah pakaian, ya. Wala bitorfi saubika, tidak pula pada bagian-bagian bajumu. Wa nahwihima, dan seperti pada keduanya. Kama naqalahu al-Wanaiyu, sebagaimana telah menukil pendapat ini namanya Imam Al-Wanai Anid Dakhairi, dari kitab namanya Ad-Dakhair. Jadi misalnya kita wudhu di tempat yang kotor, ya. Wudhu di tempat yang kotor, misalnya dekat pembuangan sampah, ya. Sementara udaranya angin lagi kenceng, banyak membawa terbang kotoran yang ada di tempat sampah. Nah, itu boleh segera dilap. Sebab kalau nggak dilap, nanti kotoran nempel di bagian badan kita, sementara di situ masih ada air, berarti kotorannya nemplok, ya. Nemplok, bukan nomplok. Kotorannya nemplok, nempel. Tapi kalau badan kita kering, kotorannya cuman lewat, ya. Kalaupun nempel, ketika badan kita kering, kotorannya kering, tidak meninggalkan najis. Kalaupun disebut mutanajis, terkena benda najis, tapi najisnya masih najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Atau misalnya lagi sakit, lagi panas dingin, ya, wudhu, ya, cuacanya dingin, otomatis gigil, ya, atau bahasa lain drodok, gigil gitu, ya. Saking gigilnya sampai gigi itu beradu, gitu, ya. Coba kalau di tempat yang dingin kan bisa begitu tuh, ya. Nah, wudhu airnya rasanya maknyes kayak es. Nah, sesudah wudhu boleh dilap karena kondisi sakit. Yang sering terjadi itu di Madinah, kalau cuaca lagi dingin, ya, ngambil ke tempat air wudhu, melewati tangga terowongan, di terowongannya AC-nya kencang, ya. Cuaca lagi dingin, wah, masya Allah, nikmat banget itu, sampai ke tulang rasanya. Nah, seperti itu boleh dilap. Kemudian ngelapnya
Jangan pakai ujung baju. Ini kan baju misalnya dari ujung sininya nih, ya, buat ngelap nih. Ya, ya. Ya, saya kebetulan lagi nggak pakai gamis, saya lagi pakai gamis ya. Nah ini buat ngelap nih, kosek-kosek ini. Ya. Nah itu nggak boleh, ya. Atau bagian dari baju yang lain, lengan, ya, buat ngus, ini misalnya gitu. Nah itu nggak boleh, namanya kurang adab, ya, kurang adab. Kalau ada benda yang lain, maka gunakan benda yang lain. Sarung misalnya lagi. Nah, termasuk sarung itu nggak boleh sebetulnya, ya. Ya, larangannya bukan larangan haram, ya. Larangannya larangan makruh. Sarungnya diangkat, ya. Sarungnya diangkat, kepalanya turun boleh. Kalau sarungnya diangkat, kepalanya nggak turun, ya kalau pakai celana. Lah kalau nggak pakai celana, iya. Jam kelonengannya kelihatan, keloneng. Ya, repot semua. Ya. Kayak orang lagi pakai baju ihram, ya. Ya, ya. Kainnya ngikatnya terlalu ke atas, ya. Ya, jadi kelihatan. Lain halnya kalau memandikan mayit, ya. Kalau memandikan mayit, wa yusannu tanshiful mayyiti ba'da ghuslihi. Kalau memandikan mayit sesudah dimandikan, sunnahnya dikeringkan, ya. Jadi sudah mandi kan biasanya digerugupin kain tuh, ya, kain selendang, ya, selendang tapih itu, ya. Nah itu dilap dulu, atau misalnya pakai anduk dikeringkan, baru jenazah diangkat dari pemandian, dipindahkan ke kain kafan. Itu juga kalau jenazahnya normal, artinya meninggalnya normal. Kalau meninggalnya kecelakaan, berdarah-darah, repot juga, ya. Atau orang meninggal karena serangan mendadak, darah tinggi, langsung meninggal. Itu pembuluh darah pecah, ya. Luarnya udah kelihatan kering, tapi dalamnya darah semua itu. Saya pernah ngalamin mandiin jenazah begitu. Udah kering nih, udah rapi nih. Begitu jenazah diangkat, baru diangkat nih, belum dipindahin ke kain kapan, itu ngocor dari mulutnya, dari hidungnya gitu. Akhirnya udah balik lagi dulu, balik lagi, kita bersihkan. Kemudian lubang-lubang anggota badan yang bisa menjadi sebab keluarnya darah, kita sumpel pakai kain kapan, kemudian kita angkat. Terus kebetulan itu dibawa pulang ke Jawa jenazahnya, ya. Di mobil ambulan kan goyang-goyang itu jenazah, ya. Sekalipun mak centilo lolobah wong mati ora obah, tapi kalau dibawa mobil ya obah-obah, dia gerak-gerak, ya. Itu sampai di sana ya basah kuyup darah, ya. Apa perlu dimandikan lagi? Ya udah nggak usah, apalagi udah taruh di peti, udah tinggal angkat, ya. Karena wajibnya memandikan sudah dilaksanakan. Yang kedua, wala tulattim wajhaka. Jangan nyipratin atau nampekin, ya. Gini, air tabokin ke muka, apa namanya? Nah, kalau nyipratin kan begini, ya. Jadi airnya ditabokin ke muka, ya. Wala tulattim, dan jangan nabokin. Masa ditabok, ya. Jangan nabrakin, ya. Wajhaka, kepada wajahmu dengan air. Wala ra'saka, dan jangan pula kepalamu bil ma'i, dengan air, latoman, dengan semprotan, ya, semprotan dengan tabokan yang keras. Bal, tetapi ta'khudul ma'u bikaffaika wa taghsilu wajhaka bihima ma'an. Tetapi kamu mengambil air dengan kedua telapak tanganmu, wa taghsilu, dan kamu membasuh, wajhaka, pada wajahmu, bihima,
dengan kedua tanganmu ma'an secara bersamaan. Wa tamsahu dan kamu mengusap bihima dengan kedua tanganmu ra'saka kepalamu. Jadi orang wudu itu ya, misalnya sudah ngambil air, ya, ditaruh nih air ini, ya, nah baru usap-usapin. Jangan nah, saya suka lihat ada yang begitu, ambil air, sabetin ke muka, dikoprokin, ya. Jadi air nih, jadi air namanya menyiram atau membasuh, ya. Membasuh itu ada airnya. Nah kemarin saya lihat tutorial orang wudu menggunakan kispray, ya. Jadi menggunakan kispray, air itu dimasukkan di kispray kecil tuh, ya, kispray yang buat minyak itu, yang botolnya segini. Jadi sedang di Mekah apa di Madinah, saya lihat di YouTube-nya. Jadi Bapak Ibu bawa aja kispray kecil, isi air. Nanti kalau Bapak Ibu batal wudu, semprotin aja ke muka, atau basahin ke tangan, baru diusap-usap. Nah itu namanya bukan membasuh, ya, namanya mengusap, ya. Ya, ghuslun dengan ghuslun itu beda, ya, ya. Coba kan ayatnya kan kalau kamu mau sholat, ya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kamu mau sholat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai siku. Berarti dibasuh, ada airnya, ada ngembeng air yang dituangkan. Nah kalau cuman basah doang diusapkan, berarti bukan basuh tapi ngusap. Tapi saya lihat memang kalau dari atributnya bukan kelompok kita, bukan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kelompok lain, ya. Nah tangan juga begitu, ya, semprotin doang di tangan, ya, asal basah terus diusap-usapin, semprotin tangan kiri, usap-usapin sampai lengan, itu namanya masaha, ya. Nah, bukan ghasalah, ya, bukan membasuh. Nah sementara diperintahkannya adalah membasuh. Yang diusap itu kepala, telinga, tapi muka, tangan, kaki disiram, dibasuh itu disiram. Tapi cara nyiramnya jangan ditepokin, ya, jangan dikeprokin ke muka. Apa itu bahasa kita yang gampangnya? Jadi diangkat, sesudah diambil dengan dua telapak tangan, diangkat ke muka, kemudian diusapkan yang rata. Wala tatakallam. Jadi yang kedua tadi jangan nabokkan air ke muka atau ke kepala. Tuh. Tadi kan berapa larangan tuh? Ada 5, ya? 5 apa 7? Ada 7 larangan. Larangan yang kedua jangan nabokkan air ke muka. Kemudian larangan yang ketiga, wala tatakallam fi asna'il wudu'i, wala tatakallam, dan jangan omon-omon fi asnal wudu'i, di tengah-tengah sedang berwudu, ya. Wudu itu nggak boleh sambil ngobrol. Nah orang kita kadang-kadang wudu sambil ngobrol. Cerita dari pasar lah, cerita dari mana gitu. Nah, jadi wudu itu kalau ngobrol hukumnya makruh. Jangan bicara ketika sedang berwudu. Bila udhrin, dengan tanpa ada udhur. Wala yukrahul kalamu lahu walau min arin. Tapi kalau memang itu penting, maka tidak menjadi hukum makruh, ya. Suaminya lagi wudu, ya, terus
istrinya pulang dari pasar, kuncinya dibawa sama suaminya, ya, lagi wudu di masjid. Anaknya nyusul, "Pak, kunci rumah di mana? Itu mama mau masuk, nggak bisa. Nih di kantong belah sini, ambil aja," misalnya gitu. Nah itu boleh, karena ada hal yang penting, yang perlu. Tapi kalau hal itu nggak perlu, kita tidak usah ngobrol, baik sedang wudu maupun sedang mandi. Nah, utamanya wudu dan mandi hadas besar. Sementara dalam wudu kemarin sudah kita dapati pelajarannya, pada setiap pekerjaan wudu ada doa-doa yang harus kita baca. Saya belum sempat fotokopikan, nanti saya fotokopikan. Doa-doa yang kita baca ketika kumur, ketika basuh muka, ketika basuh tangan, ketika ngusap sebagian kepala, semua ada doanya masing-masing. Terus kalau wudhu sambil telanjang bagaimana? Nah, biasanya kan habis mandi langsung wudhu, ya, andukannya ntar aja sekalian gitu, ya. Itu masuk pada kategori makruh. Nah, sebab wudhu itu ibadah, ya. Dalam wudhu ada doa, masa doa sambil telanjang? Nah, jadi kurang pas, maka dihukumi makruh. Tapi kalau orang itu mandi biasa, ya, di kamar mandi ada orang ngajak ngobrol dari luar, itu la yukrahul kalam, nggak makruh, boleh. Ya. Suaminya lagi mandi di kamar mandi, lagi telanjang, ya. Istrinya ngajak ngobrol dari luar kamar mandi, boleh nggak? Boleh nggak? Ya jangan kan timbang ngobrol, mandi bareng juga boleh, orang suami istri. Ya, iya. Mandi bareng juga boleh. Dulu masih muda juga mandi bareng, ya Pak. Tenang kali. Mandi jadi kali, ya enggak, kamar mandi lah. Orang kaya kan kamarnya lebar, kamar mandinya di dalam kamar itu. Hah? Kalau kita wudhu, ambil posisi yang tidak di dalam kamar mandi. Nah, tempatnya cuma di situ-situnya, kerannya juga di situ. Ya. Kalau ada keran yang tidak di atas kloset, ada yang masih membolehkan baca bismillah. Ya. Tapi kalau kerannya di atas kloset buat kita wudhu, maka semua bacaan itu dibacanya dalam hati, tidak boleh dilafalkan, ya, karena posisinya ada di atas kloset. Itu keterangannya begitu. Iya, yang nggak usah saya, nggak usah siapa lah. Kadang-kadang begitulah, namanya juga rumah minimalis, ya. Rumah kita kan minimalis, ya. Tadinya mah gede, udah dipetak-petak, dipecah-pecah, udah dibagi-bagi, akhirnya kecil. Nah, dasarnya dari mana orang mandi boleh ngobrol sama orang yang di luar? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kallama ummahani'in yauma fathi Makkah wa huwa yaghtasilu kama afadahu Ibnu Hajar. Sebagaimana diberikan faedah keterangan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya Rasulullah sedang di dalam kamar mandi pada hari Fathu Makkah, hari di mana terbuka kota Mekah. Nah, Rasulullah sedang mandi, Ummi Hani ngajak ngobrol dari luar, ya. Ya. Ummi Hani binti Abi Thalib, berarti iparnya Rasulullah, ya. Ummi Hani berarti saudaranya Sayyidina Ali, ya. Itu Rasulullah ada di dalam kamar mandi,
ya. Ummi Hani ada di luar kamar mandi, ngobrol, bicara, boleh. Ya. Rabi'an yang keempat, wala tazid fil ghusli awil mashi aywal mashi ala salasi marratin. Janganlah kamu menambahkan membasuh atau mengusap ya, membasuh atau mengusap atas bagian wudu ala salasi marratin, melewati dari 3 kali basuhan. Wala tanqus anha, dan jangan pula mengurangi daripadanya. Fa inna dzalika makruhun illa li'udhrin, karena sesungguhnya yang demikian itu dihukumkan makruh kecuali karena udzur. Jadi basuh muka wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Ya sudah, jangan lebih dari 3 kali. Basuh tangan juga begitu ya. Atau ngusap sebagian kepala. Bahkan ngusap sebagian kepala, Rasulullah itu kalau ngusap kepala cuma 1 kali ya. Ngusapnya Rasulullah, ngusap kepala cuma 1 kali. Nah umpamanya ngusap 3 kali, 3 kali usapan atau basuhan boleh. Kalau lebih dari itu menjadi makruh, bahkan bisa jadi haram hukumnya, sebab tabdzir ya. Maka orang wudu buka kerannya nggak usah maksimal, nggak usah gede-gede, buka kerannya yang penting keluar air yang bisa ditadahin oleh tangan kita. Ka'an daqal waktu bihaitsu law ishtaghala bitaslisi la kharajal waktu fahina idzin yahrumu at-taslisu. Seperti misalnya dhaqal waktu, sempitnya waktu, bihaitsu sekiranya law ishtaghala bitaslisi, ketika dia sibuk 3 kali basuhan, la kharajal waktu, akan keluar waktu sholat. Fahina idzin, maka pada saat itu yahrumut takhlisu, menjadi haram ya membasuhnya 3 kali. Misalnya kita pulang dari bepergian nih ya, udah sampai rumah udah mepet waktu, udah tergopoh-gopoh ya. Asar jam berapa sekarang? Setengah 4 misalnya ya. Sekarang asar setengah 4, belum sholat duhur, sampai di rumah udah jam 3 lewat 20 menit. Berarti kan tinggal waktu 10 menit kan, atau 15 menit ya. Kalau wudunya disempurnakan 3 kali usapan, 3 kali basuhan apalagi diisi dengan doa, pasti waktu duhur habis, masuk waktu asar. Maka wudunya boleh dicepetin ya. Kumur sekali, basuh muka sekali, basuh tangan sekali, ngusap kepala sekali ya. Itu boleh dicepetin, tapi cepetnya tidak ajalah, tidak terburu-buru ya. Cepetnya adalah menyingkat waktu supaya tidak kehilangan waktu sholat yang kita sudah tertunda, sudah mepet. Nah itu boleh. Atau misalnya membasuh muka 4 kali masih boleh. Karena apa? Basuhan yang pertama itu tidak fokus dalam niat. Sesudah nawaitul wudu'a, basuh muka pertama, lupa niat dalam hati, hatinya lupa niat, maka buang itu basuhan pertama, anggap tidak ada, sehingga basuhan kedua menjadi basuhan pertama, basuhan ketiga menjadi basuhan keempat ya. Basuhan ketiga menjadi basuhan kedua ya, basuhan keempat menjadi basuhan ketiga. Nah itu boleh yang seperti itu. Au qallal ma'u bihaitsu la yakfika illa li fardin, atau airnya memang sedikit, layak fika, tidak mencukupi untukmu, illa lil fardi, kecuali hanya untuk membasuh atau mengusap yang fardu saja. Fatahrumu hina idzin az-ziyadatu alaihi, maka dihukumkan haram orang yang menambahkan dalam membasuh atau mengusap bagian dari anggota wudu.
karena airnya sedikit, bisa buat keperluan yang lain. Orang wudu pakai segelas air mineral cukup nggak? Cukup, ya, asal bisa cara mempergunakannya, ya. Dituang airnya, jadi ada air yang ngembeng di tangan, bukan basah. Kalau ada air berarti ghuslun, membasuh, ya. Kalau ghuslun mandi, ghuslun membasuh. Tapi kalau nggak ada air cuman basah, namanya mashun, mengusap, jadi beda. Awih tajatta ilal fadili alal ma'i li'atashin fayahrumu alaika taslisu, atau kamu sedang butuh, ya, kepada lebihan air sebab haus, maka haram bagimu ketika membasuh anggota wudu sampai sebanyak tiga kali. Mengutamakan membasuh wudu padahal sedang kehausan, itu menjadi haram. Sebab menyambung nyawa itu lebih utama. Atau misalnya air sedikit, kita punya hewan ternak, kalau buat wudu hewan ternaknya nggak minum, bahkan yang seperti itu boleh sekalipun ada air bertayamum. Kalaupun wudu, ambillah air, ya, sesedikit mungkin, yang penting sudah sah dalam berwudu. Wa idrakul jama'ati afdalu min taslisil wudu. Atau begini, kita datang wudu, jamaah sudah mulai, kita telat. Datang kita belum wudu, jamaah sudah mulai. Kalau jamaah sudah mulai, wudu kita cukup satu kali untuk mengejar kita lebih cepat mendapatkan bagian sholat berjamaah. Nggak usah mesti diulang 3 kali, atau bahkan orang yang was-was itu nawaitul wudu aja nggak jadi-jadi, nawaitu, ada itu yang was-was begitu. Ya, kalau ketemu yang begitu jorokin aja. Iya, biar hilang was-wasnya. jangan. Iya, tabok pedangnya plak gitu, ya. Jangan kenceng-kenceng biar hilang was-wasnya. Jadi kalau kita datang jamaah sudah mulai, kita belum wudu, wudunya dipercepat. Apalagi jamaahnya tinggal rakaat terakhir. Udah sekali-sekali aja wudunya, supaya kebagian jamaah. Karena mengejar pahala berjamaah lebih afdol daripada menigakalikan dalam basuhan berwudu. Wasairi adabihi allati lam yaqilla al-mukhalafu biwujubiha. Dan lebih utama, ya, tadi, ya, dari semua adab dan tata krama berwudu yang lain, ya, allati lam yaqilla, yang tidak menyedikitkan, ya, yang dimana tidak menyedikitkan itu al-mukhalafu biwujubiha, ya, menyelisihi kepada yang wajib. Kamashi jami'ir ra'si waddalki lil a'dha, seperti misalnya meratakan tangan, mengusapkan tangan rata kepada kepala, atau menggosok-gosokkan pada bagian anggota wudu yang lain. Jadi yang penting sudah terbasahi oleh anggota wudu. Wa illa, dan apabila tidak, ya, qaddama 'alal jama'ati, maka adab wudu boleh didahulukan atas salat berjamaah. Misalnya baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, oh waktunya masih lama ini, biarin dah, saya tetap mau menyempurnakan dalam berwudu, boleh. Tapi kalau sudah ada di rakaat terakhir,
maka cepetin wudunya, nggak usah 3 kali. Khamisan, yang kelima, wala taksur sabbal ma'i, dan jangan banyak-banyak menuangkan air, bihaitsu yazidu ala ma yakfil udwa, sekiranya bisa melebihi atas kadar yang mencukupi untuk anggota badannya. Wa illam yazid ala salasi, sekalipun tidak melebihi dari 3 kali basuhan, min ghairi hajatin, dengan tanpa ada hajat tertentu, walau ala syatti nahrin, sekalipun berada di pinggir sungai, tentu yang maksudnya airnya banyak. Fadzalika, karena yang demikian itu makruhun, menjadi makruh, idza kana bimujarradil waswasati, apabila terjadi waswas pada dirinya. Wa kana al-ma'u mamlukan lahu au mubahan, ya. Dan keadaan air itu ada yang memiliki atau diperbolehkan. Fa in kana mauqufan harumal israfu, sekalipun air itu diwakafkan, maka tetap menjadi haram apabila israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Termasuk tadi buka kerannya terlalu besar. Kalau buka kerannya terlalu besar, maka dia berarti dia termasuk melakukan israf, berlebihan. Karena air yang buat wudu lebih sedikit daripada air yang terbuang. Falil waswisina, maka bagi orang-orang yang waswas, ya, syaitanun yadhaku, ya. Kalau ada orang waswas, setan tertawa, ya. Wa fi ba'din nusakh yal'abu, setan bermain-main. Di keterangan lain, ya, setan bermain-main bihim, terhadap mereka. Ay yuhzi'u bihim, yaitu setan mengolok-olok kepada mereka. Ya, jadi kalau ada orang was-was di dalam melaksanakan ibadah, itu ditertawakan oleh setan. Kata setan, kena lo sama godaan gua, kena lo, gitu, ya. Nah, jadi itu setan itu ada namanya masing-masing, ya. Ada 9 nama setan. Ini bukan wali doang yang 9, setan juga ada 9. Setan mana yang menggoda orang ibadah, utamanya was-was dalam wudu, ya. Yuqalu lahu al-walhanu, ya. Disebut setan itu namanya walhan, bisukunil lami, dengan sukun lamnya, walhanu. Wa huwa alladhi yuwallihun nasa bi kasrati istihmalil ma'i, yaitu yang membuat kacau pikiran orang sehingga banyak membuang-buang air. Jadi setan yang ganggu orang wudu namanya setan walhan. Ya, ingat-ingat tuh, setan walhan. Jangan buat nama itu. Namanya siapa? Walhan. Ah, setan dong. Ya, walhan. Ya. Wa dzakara ba'duhum, dan diterangkan dan menerangkan ba'duhum, sebagian ulama, anna li iblis tis'atun minal walad, bahwa iblis itu punya anak 9. Iblis itu anaknya 9, ya. Ya. Likulli minhum ismun wa amalun, tiap-tiap mereka memiliki nama dan punya tugas masing-masing. Insyaallah dibahas pada waktu-waktu yang akan datang, ya. Ingat, anaknya iblis ada 9. Siapa saja? Berlanjut. Insyaallah kita bahas pada waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.